Halo teman-teman trader, selamat datang kembali di channel Kotakasu. Hari ini kita akan membahas fase paling menyenangkan dalam siklus pasar, yaitu fase markup. Ini adalah fase di mana semua orang merasa seperti investor jenius, karena hampir semua saham yang dibeli sepertinya naik. Tapi, apakah kenaikan ini akan bertahan selamanya? Dan bagaimana kita bisa tahu kapan harus tetap memegang saham kita, dan kapan harus mulai waspada? Yuk, kita bedah tuntas. Oh ya, kalau kalian tertarik untuk belajar lebih dalam tentang sistem trading kami, kalian bisa memesan ebook Sistem Trading Kotakasu melalui link di deskripsi ya. Mari kita mulai dengan ciri-ciri fase markup yang sehat. Ini penting agar kita bisa membedakan mana kenaikan yang berkualitas dan mana yang hanya euforia sesaat. Pertama, yang paling jelas adalah terbentuknya struktur higher high dan higher low. Artinya, puncak harga yang baru selalu lebih tinggi dari puncak sebelumnya, dan lembah koreksinya juga selalu lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Ini menunjukkan tren naik yang kuat dan berkelanjutan. Kalau kamu lihat grafik saham membentuk tangga naik yang rapi, kemungkinan besar itu sedang dalam fase markup yang sehat. Ciri kedua adalah volume perdagangan yang mendukung. Saat harga naik menembus resistance atau membuat high baru, idealnya volume perdagangannya juga meningkat signifikan. Volume besar ini menunjukkan adanya partisipasi kuat dari institusi besar atau bandar. Sebaliknya, saat harga mengalami koreksi atau pullback, volume perdagangannya cenderung menurun. Ini pertanda bagus, artinya tekanan jual tidak besar dan para pemain besar masih memegang posisi mereka, hanya investor retail kecil yang panik dan melakukan profit taking. Jadi, perhatikan baik-baik kombinasi pergerakan harga dan volume ini. Ciri ketiga dari markup yang sehat adalah pullback atau koreksi yang dangkal. Setelah harga naik kencang, wajar jika ada sedikit penurunan. Dalam tren naik yang kuat, koreksi ini biasanya tidak dalam. Harga mungkin hanya turun sedikit, menyentuh area support terdekat seperti moving average, lalu langsung memantul naik lagi dengan cepat. Pullback yang dangkal ini menunjukkan bahwa minat beli masih sangat tinggi. Setiap kali harga turun sedikit saja, langsung banyak pembeli yang masuk karena takut ketinggalan kereta. Jika koreksinya terlalu dalam sampai menembus beberapa level support penting, kita perlu waspada, mungkin kekuatan tren naiknya sudah mulai melemah. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, kapan kita harus tetap hold, dan kapan kita harus mulai waspada? Jawabannya terletak pada di mana posisi kita dalam fase markup itu sendiri. Kita bisa membaginya menjadi dua, markup awal dan markup akhir. Di fase markup awal, biasanya ini terjadi setelah saham keluar dari fase akumulasi yang panjang. Kenaikannya mungkin belum terlalu heboh, tapi sudah mulai menunjukkan ciri-ciri sehat yang kita bahas tadi. Higher high, higher low, volume mendukung, dan pullback dangkal. Di tahap ini, strategi terbaik adalah tetap hold posisi. Jangan buru-buru jual hanya karena sudah untung sedikit. Potensi kenaikannya masih sangat besar. Kesalahan umum di tahap ini adalah menjual terlalu cepat dan akhirnya hanya bisa menonton sahamnya terbang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan fase markup akhir? Disinilah kita harus ekstra waspada. Ciri-cirinya adalah kenaikan harga yang menjadi sangat curam, hampir vertikal. Euforia pasar mencapai puncaknya. Semua berita tentang saham itu terdengar sangat bagus. Semua orang membicarakannya. Di media sosial, banyak yang pamer keuntungan. Nah, saat inilah para bandar yang sudah mengumpulkan barang dari fase akumulasi, mulai bersiap-siap untuk melakukan distribusi atau jualan. Mereka akan menjual sedikit demi sedikit kepada investor retail yang sedang dilanda FOMO atau Fear of Missing Out. Di fase ini, volume perdagangan bisa menjadi sangat besar tidak wajar, dan pergerakan harga menjadi sangat liar atau volatil. Harga bisa naik tinggi dalam sehari, lalu besoknya turun tajam. Ini adalah tanda-tanda pesta akan segera berakhir. Disinilah kita harus mulai curiga dan mempertimbangkan untuk mengurangi posisi atau memasang trailing stop yang lebih ketat. Jadi, kesimpulannya sederhana. Kunci untuk memaksimalkan keuntungan di fase markup adalah dengan tidak terlalu cepat keluar di awal, saat tren baru saja dimulai. Beri ruang bagi saham untuk bertumbuh. Namun, jangan serakah di akhir. Ketika Anda melihat tanda-tanda euforia berlebihan dan volatilitas yang tidak wajar, itulah saatnya untuk menjadi lebih defensif dan melindungi keuntungan yang sudah Anda dapatkan. Ingat, di pasar saham, menjadi serakah seringkali berujung pada kerugian. Belajarlah untuk puas dan disiplin dengan trading plan Anda.
Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk analisis kembali dan jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.